wacana dibukanya kembali sekolah pada Juli mendatang atau pada ajaran tahun baru 2020 ini seiring dengan penerapan fase new normal. Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi memastikan tatanan normal baru atau new Dinas normal Pendidikan Provinsi Aceh telah merencanakan penerapan protokol kesehatan di lingkungan jangan sekolah. terburu-buru dalam menentukan new normal di bidang pendidikan. Ada plus minusnya ya, karena kalau plusnya itu mungkin anak-anak yang biasa bosan di rumah juga, jadi betul Protokol kesehatan di lingkungan sekolah, mulai dari Pendidikan di era new normal sudah dimulai. Pemerintah telah mengumumkan skema kegiatan belajar mengajar selama penerapan era new normal. Menurut Kemendikbud Nadiem Makarim, hanya sekolah zona hijau saja yang diperbolehkan menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemendikbud menuturkan, saat ini hanya sekitar 6% saja peserta didik yang berada di daerah zona hijau, sedangkan 94% lainnya tersebar di zona merah, oranye, dan kuning. Selain itu, sekolah yang akan dibuka juga bertahap, mulai dari tingkat SMA SMP sederajat dan disusul oleh tingkat SD sederajat 2 bulan kemudian dan tingkat PAUD sederajat 4 bulan kemudian. Sementara itu, untuk universitas masih akan diberlakukan secara daring, kecuali untuk kegiatan praktik yang berkaitan dengan syarat kelulusan mahasiswa, misalnya kegiatan di laboratorium, bengkel, studio, hingga praktikum. Selain itu, Kemendikbud juga mengatur jumlah maksimal siswa dalam suatu kelas. Untuk tingkat menengah dan sekolah dasar dibatasi hanya maksimal 18 peserta didik per kelas. Sedangkan untuk SLB dan PAUD maksimal 5 orang per kelas. Jarak antara siswa di tingkat SD, SMP, SMA diatur minimal 1,5 meter. Sementara untuk tingkat PAUD, para siswa harus berjarak minimal 3 meter saat berada di dalam kelas. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan oleh pengelola sekolah untuk menghadapi pendidikan di era new normal? Membersihkan lingkungan sekolah dengan menyemprotkan disinfektan. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan mencuci tangan di setiap kelas. Mengundang wali murid dan komite sekolah guna mensosialisasikan gerakan new normal. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan melakukan pengecekan secara rutin. Membuat jadwal guru yang akan mengontrol social distancing peserta didik selama di dalam kawasan sekolah. Melaksanakan proses pembelajaran dalam 2 shift atau 2 gelombang, pagi dan siang. Persiapan ini tentu menimbulkan pro dan kontra, maupun dari kalangan guru sendiri dan kalangan orang tua. Lalu, bagaimana cara sebaiknya orang tua bersikap agar anak bisa menjalani kehidupan new normal di sekolah sekaligus terhindar dari paparan virus COVID-19? Memakai masker kain ketika berangkat sekolah, membawa hand sanitizer di saku seragam agar tidak terlupa, rajin mencuci tangan dengan sabun yang disediakan di lingkungan sekolah, menjaga jarak dengan teman saat di sekolah, membawakan anak bekal atau jajanan dari rumah agar lebih higienis, hindari bersalaman dengan semua warga sekolah. Dan yang terakhir, tidak sharing atau berbagi makanan dan minuman dengan teman.
Itulah beberapa prosedur yang harus dilakukan ketika menghadapi pendidikan di era new normal, terutama bagi sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.